Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fiorella Desanti dengan NIM 210101998 dari kelas A3BK angkatan 2021. Di sini saya akan menceritakan tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sumbangannya bagi pendidikan Indonesia. Nah, penulisnya yaitu dari Hendrikus Parlan dari Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kalian bisa cek linknya di sini. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan Amung, yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya, dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif adaptif, sesuai dengan teori trikon atau kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Tiga kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia adalah penerapan trilogi kepemimpinan dalam pendidikan, tripusat pendidikan, dan sistem paguron. Globalisasi telah mengakibatkan pergeseran tujuan pendidikan nasional dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, yang tidak lagi hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih berfokus untuk menghasilkan lulusan yang menguasai sainsia. Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada krisis karakter yang cukup memprihatinkan. Demoralisasi memulai merambah di dunia pendidikan seperti ketidakjujuran, ketidakmampuan mengendalikan diri, kurangnya tanggung jawab sosial, hilangnya sikap ramah tamah dan sopan santun. Dari Sutiono dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan 2010. Untuk menangkal model pendidikan semacam itu, maka konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ditawarkan sebagai solusi terhadap distorsi-distorsi pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Ki Hajar Dewantara mengatakan, hendaknya usaha kemajuan ditempuh melalui petunjuk trikon, yaitu kontinu dengan alam masyarakat Indonesia sendiri, konvergen dengan alam luar, dan akhirnya bersatu dengan alam universal. Dalam persatuan yang konsentris, yaitu bersatu, namun tetap mempunyai kepribadian sendiri. Dewantara tahun 1994. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari jurnal tersebut, yaitu pertama ada konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan. Yang kedua ada konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan progresivisme. Yang ketiga ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan esensialisme, dan yang keempat ada sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapaian tujuan pendidikan, yaitu tripusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan keluarga, yang kedua, pendidikan dalam perguruan, yang ketiga, pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Nah, yang kedua yaitu konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Berikut adalah konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif progresivisme. Nah, yang pertama ada konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang kedua ada pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan, dan yang ketiga adalah pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar. Yang ketiga yaitu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan esensialisme. Nah, esensialisme mempunyai tinjauan mengenai kebudayaan dan pendidikan yang berbeda dengan progresivisme. Jika progresivisme menganggap bahwa banyak hal itu mempunyai sifat yang serba fleksibel dan nilai
nilai-nilai itu berubah dan berkembang. Maka esensialisme menganggap bahwa dasar pijak semacam ini kurang tepat. Berikut adalah konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif esensialisme, yaitu ada pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menciptakan pendidikan berbentuk pondok asrama, terwujud secara fisik melalui pembangunan SMA Taruna Nusantara di Magelang tahun 1990. Penjabaran sistem pondok ini tampak dalam bentuk kerjasama Taman Siswa dengan ABRI ketika sepakat mendirikan SMA Taruna Nusantara. Peresmian sekolah itu dilakukan oleh Tri Sutrisno yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut filsafat pendidikan Among, yang di dalamnya merupakan konvergensi dari pendidikan progresivisme tentang kemampuan kodrati anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia adalah dengan munculnya model-model pendidikan pesantren modern yang sering dikenal dengan MBS atau Modern Boarding School. Sekian yang saya dapat jelaskan mengenai Jurnal Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sumbangannya bagi pendidikan Indonesia yang ditulisi oleh Henrikus Suparlan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.